Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya ke pemahar berikutnya yaitu klien nomor 3781 Mbah Wira ulangi. Klien nomor 3781. Ini orang Blitar nih, tetangganya Mbah Wira ini. Boleh kalau mau ketemu sama Mbah Wira ya. Kita atur jadwalnya di jam kerja antara Senin sampai Jumat ya. Oke, terawangan badan ya. Untuk klien nomor 3781 ya, terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu ya. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Nah, Anda tidak masuk kategori ini ya. Kenapa? Karena Mbah Wira merasakan energi Anda itu stabil ya, walaupun tidak kuat tapi stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa Anda sedang dalam kondisi yang sehat, yang baik ya. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar ya melakukan olah diri, tirakat, meditasi, wirid, puasa, bertapa, ataupun upaya-upaya ngelmu dan tempat diri lainnya. Nah di sini ya Mbah Wira merasakan memang Anda ada ya upaya-upaya tirakat, ada keilmuan-keilmuan yang diamalkan. Tapi mohon maaf kalau untuk energi ini biasa ya. Jadi orang yang mengamalkan keilmuan tertentu belum tentu dia pasti energi tubuhnya itu tinggi, belum tentu. Akan Mbak Wira cek dulu. Di sini Mbak Wira menangkap nih ada jejak keilmuan yang diamalkan, ada ilmu-ilmu tertentu yang masih dirapal, diwiridkan, dirutinkan gitu ya. Tapi kalau untuk energi tubuh ya itu biasa, tidak masuk kategori tinggi ya. Kemungkinan ini ilmu-ilmu yang diamalkan, ilmu asian, ilmu kercekian yang tidak membooster energi menjadi lebih tinggi ya. Benar atau salah nanti konfirmasi ya, melakukan sampaikan aja ke Mbak Wira. Mbah, iya bener Mbah, ada ilmu yang saya amalkan tipenya asian atau kercekian, atau mohon maaf Mbah nggak ada ilmu yang diamalkan. Nanti boleh ya klarifikasi, konfirmasi ke Mbak Wira. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa ya. Siapa itu? Yaitu mereka manusia normal pada umumnya. Ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah ini di bawah 60 ya. Yang di atas, yang tinggi itu di atas 80, maka yang biasa ini antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 3781 Mbak Wira rasakan status energinya itu ada di kisaran skala 70. Jadi memang biasa. Ya, tidak tinggi juga tidak rendah, biasa ya sebagaimana orang normal pada umumnya. Nah, energi yang 70 ya, ini adalah murni berasal dari diri Anda sendiri ya, bukan campur tangan faktor eksternal, bukan campur tangan faktor gaib atau ilmu-ilmu lainnya, tapi murni berasal dari tubuh Anda sendiri atau berasal dari energi ya diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua kita bicara aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat energi di tubuh seorang itu bervibrasi membentuk warna, maka warna itulah yang kemudian kita sebut dengan aura. Untuk klien nomor 3781 aura dominan adalah biru. Ya, aura pengasihan yang kuat. Memang Anda memiliki keinginan yang kuat agar disenangi oleh orang banyak. Itulah kenapa aura yang ada di tubuh Anda itu dominan berwarna biru. Ya, nah hal ini juga didukung oleh amalan-amalan yang Anda baca, amalan-amalan yang Anda rapal seperti yang saya bilang di bab pertama tadi. Anda mengamalkan sesuatu, memang ada ilmu-ilmu sesuatu yang Anda amalkan, ya, yaitu apa? Lebih ke arah tipe pengasihan dan kerejekian, gitu loh ya. Nah itu ternyata berimbas pada aura. Auranya memang biru, ya dominan biru. Hal ini juga dikarenakan karena keinginan Anda yang kuat untuk disenangi oleh orang lain, kemudian ilmu-ilmu yang Anda amalkan itu juga tipenya tipe-tipe pengasihan gitu ya. Ini nampaknya ini single nih, belum menikah nih kayaknya ya. Makanya kok yang diamalkan ilmu pengasihan. Ya nanti konfirmasi aja ke Mbak Wira benar apa tidak. Kemudian yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan ya. Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda, jadi bersih ya. Santet, pelet tidak ada, jin liar, jin negatif, energi negatif yang nempel ke badan Anda tidak ada. Kemudian jin negatif, energi negatif yang sifatnya kiriman ya, santet, pelet juga tidak ada. Bersih, aman. Ya Mbak Wira merasakan aura Anda stabil, ya energi Anda stabil, dan itu adalah tanda bahwa Anda merupakan orang yang sedang sehat ya. Tidak ada masalah apapun dalam unsur magic di diri Anda. Nah yang terakhir yaitu ada tidaknya khodam di badan. Kalau kita bicara khodam badan ini ada suatu tema yang sensitif ya. Kenapa? Karena seringkali tahun 2022 ini orang ya percaya pada hasil terawangan yang indah-indah menurut telinganya ya. Meskipun yang melakukan itu bukanlah seorang praktisi supranatural, dibanding dengan hasil terawangan yang biasa aja, tidak indah untuk telinganya, tapi dilakukan oleh seorang praktisi supranatural seperti Mbak Wira. Ketika Anda melihat ya channel jejak mistis, kemudian ada azimat-azimat pusaka yang diterawangkan, kemudian Mbah Wira bisa mendeteksi kondisi gaibiah ya dari suatu pusaka, suatu benda. Ketika ada khodamnya Mbah Wira bisa mendeteksi ya. Ketika suatu benda, suatu pusaka ada khodamnya, Mbah Wira bisa melihat sekecil apapun khodamnya itu.
maka ketika di badan pun sama, Mbah Wira juga akan bisa melihatnya. Itulah kenapa kalau Anda, ya saya kembalikan lagi ya ke pemahar, kalau Anda mau percaya hasil terawan Mbah Wira silakan, tidak juga tidak masalah. Ya, tapi tolong satu hal yang Mbah Wira minta, jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan orang lain. Contoh, Mbah Wira mengatakan di tubuh Anda tidak ada khodamnya. Kemudian dukun A mengatakan tubuh Anda ada khodamnya, khodam macan misalnya. Kemudian Anda tanya ke Mbah Wira, Mbah katanya dukun A kok di tubuh saya ada khodam macan, kok kata Mbah Wira nggak ada, ini yang benar yang mana? Nah itu berarti Anda meminta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan orang lain, itu jangan ya. Kenapa? Kalau memang yang ngomong itu si A, ngomong ada macannya ya maka tanyalah ke A lagi. Loh A, kamu maksudnya apa? Bilang di tubuh saya ada khodam macannya, gitu ya. Kemudian ada dukun B ngomong, wah Anda keturunan raja-raja, Raja Fir'aun misalnya. Terus Mbah Wira ngomong, ah biasa aja, nggak ada keturunan raja-raja, darah biru atau spesial khodam tertentu dari darah keturunan. Terus Anda bilang, loh Mbah katanya dukun B kok saya ada keturunan raja-raja Fir'aun, Mbah ini yang benar yang mana? Nah itu maka jangan tanya ke Mbah Wira, tanyalah ke si B itu tadi. Ya, loh kok dia ngomong kayak gitu maksudnya apa? Gitu. Ya, jadi jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan orang lain. Oke, kita kembali ke khodam badan. Khodam badan setidaknya ada 3 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang dulunya mendampingi leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Jadi oleh karena khodam leluhur ini memilih anak cucu yang mirip, maka tidak ada namanya proses penyelarasan yang sulit, penyatuan yang sulit, itu nggak ada. Kenapa? Karena semua udah selaras, sudah mirip gitu loh ya. Dia memilih, memang sengaja memilih anak cucu yang mirip auranya, energinya dengan si leluhur tadi. Nah, untuk klien nomor berapa ini? 3781, khodam leluhur ini tidak ada di diri Anda. Ya, yang kedua yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mengiringi seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Memang ada keilmuan di tubuh Anda, tapi untuk khodam keilmuannya ini tidak ada. Ya, jarang nongolnya. Mbah Wira menangkap ada suatu sosok ya yang menyukai diri Anda karena Anda mengamalkan keilmuan tertentu. Tapi ini namanya adalah khodam yang menempel namanya, ya. Bukan khodam keilmuan, karena dia ikut Anda karena Anda mengamalkan keilmuan tertentu. Ya, dia suka dengan Anda karena Anda mengamalkan keilmuan tertentu. Jadi ini bukan khodam yang mendampingi keilmuan yang Anda amalkan, tapi ini adalah jin yang suka dengan Anda, gitu ya. Ini statusnya dia positif, mau membantu Anda, makanya kita sebut dengan khodam. Khodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan, sifatnya positif, mau membantu manusia, itu baru disebut dengan khodam. Sosoknya adalah wanita bersayap, ya kecil gitu, ukurannya mungkin 2 jengkal ya. Ini kalau praktisi supranatural modern itu menyebutnya fairy atau peri gitu ya. Asalnya dari apa ya? Bendungan ataupun waduk ya. Di Blitar ada bendungan, ada waduk, ada nggak ya waduk ya? Ini Mbah Wira kurang tahu ya. Ya, tapi Mbah Wira melihat alamnya dia adalah sebuah air yang luas ya. Terus dia berasal dari situ, karena Anda lewat dari situ, sering lewat di situ, dia ikut suka dengan Anda. Ini usianya masih muda, 600-an tahun ya kira-kira, dengan level power sekitar 80-an, dengan tuah ataupun fungsi ya, ketika dia menempel ke diri Anda, dia punya fungsi itu meningkatkan pengasihan ya, aura pengasihan. Dampak negatifnya tidak ada, jadi biarkan aja. Kalau Anda ingin memanfaatkannya gimana? Dibiarkan aja, nggak usah diapa-apakan. Ya, karena dia suka dengan Anda, dia senantiasa membantu Anda tanpa disuruh, tanpa diperintah. Ya, kalau saya ingin membersihkan dia gimana ya? Tinggal diafirmasikan aja, jangan ikut Anda, itu kan, jangan menempel di Anda, kemudian meyakini dalam hati bahwa diikuti oleh jin itu nggak menyenangkan, ya, sehingga batin Anda tidak memanggil-manggil dia kayak gitu. Ya, itu kalau ingin dijauhi. Kalau ingin didekati ya udah biarkan aja. Yang penting dia membantu Anda secara otomatis tanpa Anda suruh, tanpa Anda perintah, gitu ya. Ini khodam yang ikut ya karena suka ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Oke, sekiranya itu untuk hasil terawangan ya, klien nomor berapa ini? 3781 ya, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, sekedar informasi ya. Sekedar informasi untuk terawangan promo sudah Mbah Wira tutup ya. Kenapa? Karena sudah penuh sampai akhir Mei ya. Jadi kalau Anda memahar lagi ya maharnya mahar normal ya. 250.000 per satu badan, 150.000 per satu benda. Kalau Anda ingin melihat benda-benda yang sudah diterawang oleh Mbah Wira atau badan-badan yang sudah diterawang Mbah Wira, boleh Anda lihat di channel YouTube Jejak Mistis. Di situ pada setiap terawangan pasti ada testimoninya yang membuktikan bagaimana keakuratan terawangan Mbah Wira. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Mbah Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Mas Lord ya, Mbah apakah bisa mengembalikan khodam yang pergi dari vesselnya? Kalau Mbah Wira lebih suka meritualkan ulang ya, daripada mengembalikan khodam yang pergi, karena belum tentu itu nanti sama hasilnya. Ya lebih baik meritualkan ulang. Toh nggak mahal kalau meritualkan ulang itu. Terima kasih Mas Sahril ya. Terima kasih Mas Sahril ya, Sahril Suhalim ya atas kopinya. Oke, kita lanjut ya. Masih banyak antrian terawangan ya. Mr. Aiden ataupun sedulur yang lain kalau misalnya punya pertanyaan boleh ya dijawab ya. Diketik aja nanti akan Mbah Wira jawab. Tapi mohon maaf kalau untuk yang terawangan-terawangan, Mbah cek kodam badan, Mbah cek ini cek itu, mohon maaf ya nggak bisa Mbah Wira layani dulu karena memang keterbatasan waktu ya. Ada Mas Fendi ya, ada Mas Fendi. Waalaikumsalam Mbak, amin. Semoga kita semua sehat selalu ya. Selalu bersyukur dengan rezeki setiap hari. Betul ya, jadi memang rezeki itu konsepnya ketika kita bersyukur maka akan ditambah ya. Tapi kalau kita merasa kurang dan kurang, kufur nikmat ya, itu tadi ya. Siksaan Allah itu sungguh pedih. Ada Mas Eko Maruli ya, rehat dulu Mbah. Nah, ini maunya juga rehat ya, maunya juga rehat. Tapi ya pada ya pekerjaan masih banyak sekali ya. Jadi harus ditata, ya harus ditata. Apabila Pak Eko ini bertanya ya, Mbah Wira kok bisa sih punya pekerjaan di luar, kemudian masih melayani supranatural, masih punya bisnis dan lain sebagainya. Jawabannya adalah ditata. Semuanya itu ditata, di manage, ya diatur, jadwal itu dipadatkan dengan rigid gitu ya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Jadi Pak Eko ini apabila Anda semua ingin tahu, dia juga seorang praktisi supranatural, juga punya pekerjaan di luar. Dan beberapa saat yang lalu menyampaikan ke Mbah Wira, aduh Mbah nggak kuat aku kalau punya pekerjaan sambil menjadi praktisi supranatural gitu ya. Tadi masalah kuat nggak kuat itu hasil masalah persepsi kalau menurut Mbah Wira. Bagaimana pikiran kita mengatur tubuh kita. Ya, jadi jangan kok pikiran itu diatur tubuh, tapi bagaimana pikiran itu mengatur tubuh kita. Ketika kita meyakini bahwa kita kuat, ya kita kuat. Ketika kita meyakini kita bisa, ya kita bisa. Tentu jadwal itu harus selalu diatur supaya bukan hanya sekedar sugesti, melainkan ketika tubuh itu benar-benar capek, ya artinya capek butuh istirahat. Tapi ketika tubuh itu artinya fit, ya maka fit siap bekerja. Gitu loh ya. Orang itu kan enggak, kebanyakan mager itu karena dirasa tubuhnya capek. Walaupun enggak capek, istirahatnya udah cukup, ya dia merasa tubuhnya capek kan gitu. Ya tadi pentingnya jadwal itu seperti itu. Ketika semua udah terjadwal, jelas, ya maka jam sekian waktunya istirahat. Ketika jam istirahat itu ya istirahat gitu kan. Dan ketika itu terpenuhi ya kita akan fit. Berarti kita siap untuk bekerja kembali. Itu rahasianya Mbah Wira. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Mbah Wira punya pekerjaan ya di luar ya sebagai PNS, tapi Mbah Wira juga bisa membuka supranatural, bisa membuka bisnis, bisa menemui banyak klien, tamu dan sebagainya, ya itu tadi caranya dengan diatur atau ditata.